Bayangkan, baru seminggu narik ojol, masih pakai jaket dan helm pinjaman, tapi semangatnya luar biasa. Ini kisah Budi, driver ojol baru yang setiap harinya adalah petualangan baru, belajar dari setiap kilometer dan setiap penumpang yang ia temui. Motor tuanya yang sekarang jadi partner setia, mulai hafal jalan-jalan tikus dan rute-rute utama di kota. Aplikasi di HP-nya pun mulai ramai. Histori orderannya makin hari makin panjang. Pagi itu, matahari baru aja mulai menghangatkan aspal. Notifikasi orderan masuk. Jemput di klinik sejahtera. Tujuan ke Jalan Anggrek Timur nomor 5, Budi langsung tancap gas. Sampai di depan klinik, ia lihat seorang pria paruh baya keluar. Wajahnya ramah, meski separuhnya tertutup masker. Tangannya menenteng kantong berisi obat dengan Bang Budi. Ya, sapanya dengan suara yang teduh. Betul Pak, mari Pak, silakan naik. Jawab Budi sambil membantu bapak itu mengatur posisi duduknya. Motor pun melaju pelan, membelah kepadatan pagi. Belum jauh, bapak itu membuka percakapan. Baru narik ya mas? Tanyanya. Suaranya sedikit teredam oleh angin. Budi kaget, sedikit bingung. Loh, kok bapak bisa tahu? Bapak itu tertawa kecil. Suara tawanya renyah, kelihatan dari gerakannya mas. Masih agak kaku, masih hati-hati banget. Tapi bagusnya Mas Sopan, biasanya driver baru begitu, penuh semangat dan tata krama. Budi ikut tertawa, merasa sedikit lega. Hehe, ya, Pak, betul, ini baru masuk minggu pertama. Wah, bagus itu. Semangat terus ya, kata bapak itu. Nadanya tulus. Jangan pernah anggap remeh pekerjaan ini loh. Kamu itu bantu banyak sekali orang. Sadar nggak? Kata-kata itu menyentuh Budi. Ia terdiam sejenak, meresapi maknanya. Selama ini, ia hanya berpikir tentang mencari nafkah, tentang target harian. Tapi ternyata, ada sisi lain yang lebih dalam. Saya juga baru belajar itu, Pak. Jawab Budi pelan. Dari setiap penumpang yang saya antar, selalu ada cerita, selalu ada pelajaran baru. Tiba-tiba, Budi merasakan tepukan pelan di bahunya. Nah, itu yang paling penting. Jangan cuma fokus ngeluhin jalanan yang panas atau macetnya yang bikin pusing. Anggap saja jalanan ini sekolah kehidupan. Selalu ada ilmu di setiap tikungan. Asal kita mau membuka mata dan telinga untuk belajar. Perjalanan singkat itu terasa begitu berarti. Bukan lagi sekadar mengantar penumpang dari titik A ke titik B. Ini adalah sebuah pertukaran energi, pertukaran kebijaksanaan. Nasihat sederhana dari seorang penumpang itu seperti bensin tambahan untuk semangat Budi. Budi jadi teringat, penumpang-penumpang lainnya, ada seorang mahasiswi yang curhat tentang susahnya skripsi. Tapi di akhir perjalanan dia bilang, makasih ya bang, udah didengerin, jadi lega. Ada juga seorang ibu yang terburu-buru ke pasar, lalu menitipkan doa, semoga rezekinya lancar ya. Mas, setiap orang membawa dunianya sendiri ke atas jok motornya. Dan Budi, sang driver, menjadi bagian sejenak dari dunia mereka. Ia menjadi pendengar, menjadi penenang, bahkan tanpa sadar menjadi teman seperjalanan yang singkat namun berkesan. Pekerjaan ini mengajarkannya tentang kesabaran saat terjebak macet total, mengajarkannya tentang ketelitian saat mencari alamat di geng-geng sempit yang bahkan tidak ada di peta, dan yang terpenting, mengajarkannya tentang kemanusiaan. Ia belajar bahwa senyum dan sapaan ramah bisa mengubah hari seseorang. Ia belajar bahwa ucapan terima kasih yang tulus bisa lebih berharga dari uang tip seberapapun. Ia menyadari bahwa di balik setiap orderan ada kebutuhan, ada harapan,
Ada cerita, mungkin bagi sebagian orang, menjadi driver ojol adalah pekerjaan biasa. Tapi bagi Budi, ini adalah universitas kehidupan yang sesungguhnya. Dosennya adalah para penumpang. Kurikulumnya adalah jalanan kota. Dan ijazahnya adalah kebijaksanaan dan empati yang tumbuh di dalam hatinya setiap hari. Ia sadar, ia bukan sekadar driver. Ia adalah penghubung antar tempat dan yang lebih penting, penghubung antar manusia. Ia mengantarkan orang, tapi ia juga mengantarkan kebaikan, mengantarkan harapan, dan menerima begitu banyak pelajaran sebagai balasannya. Saat motornya tiba di Jalan Anggrek Timur 5, Budi mematikan mesinnya dengan perasaan yang berbeda. "Sudah sampai, Pak," katanya. Lebih hangat dari biasanya. Bapak itu turun dari motor, lalu menatap Budi lekat-lekat. "Terima kasih banyak ya, Mas Budi. Ingat pesan saya tadi, teruslah belajar dari jalanan." "Pasti, Pak. Terima kasih juga atas nasihatnya. Sangat berarti buat saya," jawab Budi tulus. Melihat bapak itu berjalan masuk ke dalam rumahnya, Budi tersenyum. Hari itu, ia tidak hanya mendapatkan ongkos, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah perspektif baru. Jaket dan helm pinjaman itu kini terasa seperti seragam kebanggaan. Motor tuanya terasa seperti kendaraan yang membawanya menuju kebijaksanaan. Dan setiap notifikasi orderan yang masuk, bukan lagi sekadar panggilan tugas, tapi undangan untuk sebuah petualangan baru, untuk bertemu guru baru di jalanan. Kisah Budi adalah cerminan dari ribuan, bahkan jutaan pahlawan jalanan di luar sana. Mereka yang bekerja di bawah terik matahari dan guyuran hujan, bukan hanya untuk rupiah, tapi juga untuk memberikan pelayanan, untuk membantu, dan untuk menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan kota. Jadi, lain kali saat kamu naik ojol, coba deh sapa drivernya, ajak ngobrol sebentar. Siapa tahu kamu bisa belajar sesuatu yang berharga, atau sebaliknya, cerita sederhanamu bisa menjadi penyemangat bagi mereka. Karena di jalanan, kita semua adalah guru dan murid bagi satu sama lain. Semangat terus untuk Budi dan semua pejuang di jalanan. Kalian luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan sedikit kehangatan di hati teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.